Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santiana Ritonga, NIM 19026096, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah PKL saya yang berjudul Proses Klasifikasi Bahan Pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian klasifikasi. Badan Perpustakaan Arsip Daerah tahun 2008 nomor 3 mengatakan klasifikasi yaitu usaha dengan mengelompokkan barang atau objek yang sejenis. Klasifikasi merupakan cara pengelompokan koleksi bahan perpustakaan yang khas dengan memberi berbagai simbol sebagai identitas dari tiap bahan pustaka yang ada. Klasifikasi di perpustakaan dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat pemakai dalam memilih dan mendapatkan buku atau bahan pustaka yang diperlukan secara cepat dan tepat. Yang kedua, tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah pengguna koleksi baik bagi pengunjung maupun bagi petugas perpustakaan. Tujuan klasifikasi lainnya yaitu penyusunan mekanis, penempatan yang tepat, menghasilkan urutan yang bermanfaat, tambahan dokumen baru, serta penarikan dokumen dari rak. Selanjutnya, yang ketiga, manfaat klasifikasi, yaitu mempermudah dalam penelusuran terhadap bahan pustaka yang ingin kita peroleh dengan cepat dan tepat. Yang kedua, memudahkan dalam mengadakan perimbangan koleksi yang dimiliki. Yang ketiga, membantu pemustaka dalam mengidentifikasi dan melokalisasi bahan perpustakaan berdasarkan nomor panggil dokumen. Yang keempat, memudahkan dalam pembuatan bibliografi menurut pokok masalah. Dan yang kelima, mengelompokkan bahan pustaka sejenis menjadi satu jajaran atau berdekatan. Yang keempat, cara mengklasifikasikan buku. Secara umum, klasifikasi ada dua jenis. Yang pertama yaitu klasifikasi artifisial, yaitu klasifikasi bahan pustaka berdasarkan sifat yang secara kebetulan ada pada bahan pustaka. Yang kedua, klasifikasi fundamental, yaitu klasifikasi bahan pustaka berdasarkan isi atau subjek buku, yaitu sifat yang tetap pada bahan pustaka walaupun kulitnya berganti atau formatnya berubah. Yang kelima, klasifikasi persepuluhan Dewey. Salah satu sistem klasifikasi berdasarkan subjek yang banyak digunakan di perpustakaan adalah sistem klasifikasi persepuluhan Dewey yang disusun oleh Melville Dewey, atau dikenal dengan nama Dewey Decimal Classification atau disingkat DDC. DDC merupakan salah satu klasifikasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Di samping edisi lengkapnya, DDC juga menerbitkan edisi ringkas yang dimulai pada tahun 1894 dan telah mencapai edisi ke-12 pada tahun 1989. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses klasifikasi bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Proses klasifikasi termasuk ke dalam proses pengolahan bahan pustaka. Proses pengolahan bahan pustaka yang dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang adalah sebagai berikut. Pertama, pengadaan. Pengadaan dilakukan jika anggaran sudah cair dan siap semuanya. Lalu perpustakaan memesan dan mendatangkan buku yang dibutuhkan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Setelah itu diolah dan diproses sesuai kelas masing-masing, dan perpustakaan menyediakan koleksi dari kelas 000 hingga kelas 900. Kedua, pencatatan buku. Setelah buku sampai di perpustakaan, buku tersebut diproses sesuai judul, anggaran, dan jumlah judul yang dipesan. Kemudian dihitung beberapa jumlah judul dan eksemplar dari buku-buku yang dipesan. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Setelah selesai diproses, buku-buku tersebut dipilah atau diklasifikasikan menggunakan buku panduan DDC, tajuk subjek, serta terjemahan. Di sini kita menggunakan tajuk subjek untuk mencari judul dan menggunakan DDC untuk mengklasifikasikan. Proses klasifikasi bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang yaitu menentukan sistem klasifikasi yang digunakan, yaitu terjemahan klasifikasi desimal Dewey. Lalu menyiapkan bagan klasifikasi. Bagan dari sistem DDC yaitu kelas utama pada sistem DDC. Selanjutnya menentukan subjek buku. Untuk menentukan subjek buku, kita dapat melihatnya dari judul, daftar isi, katalog, dan membaca keseluruhan daftar isi buku.
Dan selanjutnya menentukan nomor klasifikasi. Dalam menentukan nomor klasifikasi dari sebuah buku, biasanya disesuaikan dengan subjek dan bagan klasifikasi DDC. Selanjutnya pemasangan label, kantung buku, kartu buku, dan penyampulan. Pemasangan label ditujukan agar buku baru memiliki nomor punggung serta dapat diletakkan sesuai dengan jenis. Kantung buku digunakan untuk meletakkan kartu buku. Kartu buku merupakan tabel yang berisi keterangan peminjaman dari pemustaka. Dan penyampulan buku dilakukan agar buku lebih terjaga dan terawat serta dapat dipergunakan dalam waktu yang lebih lama. Selanjutnya pengentrian data. Setelah dilakukan pengklasifikasian, buku-buku tersebut dientrikan datanya ke dalam komputer menggunakan aplikasi InlistLite. Semua data mengenai suatu buku dapat dientrikan ke dalam aplikasi tersebut. Setelah dilakukan pengentrian data, buku-buku tersebut diletakkan berdasarkan jenisnya di rak buku yang telah tersedia. Selanjutnya yaitu kendala dalam melakukan kegiatan klasifikasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Yang pertama, kurangnya jumlah pustakawan. Pustakawan yang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang hanya 2 orang pustakawan, 4 honor, dan 2 tenaga outsourcing berlatar belakang bukan ilmu pustakawan, tetapi telah mendapatkan bimbingan tentang pengolahan koleksi dari pustakawan. Adanya jenis bahan pustaka yang sulit untuk diklasifikasikan karena pengetahuan yang kurang tentang analisis subjek dan menentukan nomor klasifikasi, dan sulit dalam mengelompokkan bahan pustaka sesuai DDC. Yang ketiga yaitu pengolahan bahan pustaka yang masih dilakukan secara manual sehingga memperlambat pengolahan bahan pustaka. Selanjutnya yaitu solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam proses klasifikasi bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Yang pertama, melakukan musyawarah atau rapat bersama atasan dan mengusulkan kepada atasan agar menambah jumlah tenaga kepustakawanan di perpustakaan. Yang kedua, mengadakan pelatihan mengenai proses pengolahan bahan pustaka termasuk proses pengklasifikasian yang baik dan benar. Dan yang ketiga, sistem yang masih manual pada perpustakaan bisa dilakukan penerapannya secara otomasi pada perpustakaan agar mempermudah pemustaka dalam mencari informasi yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Cukup sekian hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.